warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel 1000 Jalan. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB CPNS untuk pendidikan agama Islam. Jadi buat teman-teman yang lolos ke tahap SKB khususnya untuk pendidikan agama Islam, teman-teman bisa simak video ini sebagai tambahan materi pembelajaran untuk menghadapi ujian SKB nanti. Dan disarankan juga agar teman-teman memperbanyak latihan soal-soal, ya walaupun soalnya nanti tidak sama persis dengan yang kita pelajari, tapi setidaknya otak kita sudah terlatih untuk menemukan jawaban yang cepat dan tepat. Dan jangan lupa juga teman-teman dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar CPNS. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1. Di dalam surga terdapat sebuah pintu yang bernama pintu surga Ar-Rayyan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Dikhususkan bagi orang-orang yang titik-titik. Yang A. Berjihad di jalan Allah. B. Sholat duha 4 rakaat. Yang C. Berpuasa. Yang D. Sholat tahajud atau qiyamul lail. Kemudian yang E. Bersedekah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang C, yaitu berpuasa. Kita lihat di sini. Jawaban C yaitu berpuasa. Sesungguhnya di surga ada pintu yang namanya Ar-Rayyan. Yang masuk surga melalui pintu ini pada hari kiamat adalah orang-orang yang puasa. Tidak ada seorang pun yang masuk surga melalui pintu itu selain mereka. Dikatakan, di mana orang-orang yang berpuasa, lalu mereka bangkit, tidak seorang pun yang masuk surga melaluinya kecuali mereka. Bila mereka telah masuk, pintu itu ditutup dan tidak seorang pun masuk melaluinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian soal yang nomor 2. Sunan Giri mendidik anak-anak melalui permainan yang bernafaskan keagamaan. Di bawah ini yang tidak termasuk ciptaan Sunan Giri adalah yang A. Jamuran, yang B. Gending Asmaradana, kemudian yang C. Jelungan, yang D. Cublak-cublak suweng, yang E. Tembang Sinom. Jadi yang ditanyakan ini adalah yang tidak termasuk, berarti yang bukan dari ciptaan Sunan Giri, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, yaitu Tembang Sinom. Kita lihat penjelasannya. Jawaban E yaitu Tembang Sinom. Tembang Sinom adalah ciptaan dari Sunan Muria atau Raden Umar Syahid atau Raden Umar Syahid, dan nama kecil beliau adalah Raden Prawoto. Jadi Tembang Sinom ini adalah ciptaan dari Sunan Muria, teman-teman. Jawaban yang tepat ini adalah yang E. Soal yang nomor 3. Dalam strategi dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan tembang sebagai salah satu medianya. Tembang yang dimaksud adalah yang A. Sinom, B. Kinanti, yang C. Pangkur, yang D. Dolanan anak, yang E. Dandang gula. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang C, yaitu Pangkur. Kita lihat di sini. Jawaban C yaitu Pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari Pangudu Isine Quran, yang biasa diartikan sebagai upaya untuk sungguh-sungguh untuk mendalami Al-Quran. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian yang Sinom dan Kinanti ini adalah ciptaan dari Sunan Muria. Kemudian yang Dolanan Anak ini adalah ciptaan dari Sunan Giri. Kemudian yang Dandang Gula ini adalah ciptaan dari Sunan Kalijaga. Kemudian soal yang nomor 4. Seorang khalifah yang pernah melakukan upaya pemberantasan para nabi palsu adalah yang A. Abu Bakar, yang B. Umar bin Khattab, yang C. Utsman bin Affan, yang D. Ali bin Abu Thalib, kemudian yang E. Umar bin Abdul Aziz. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang A, yaitu Abu Bakar. Kita lihat penjelasannya di sini. Jawaban A yaitu Abu Bakar. Nabi palsu pertama yang menyerang Madinah adalah Tulaiha al-Asadi. Ia adalah seorang paranormal lalu memeluk Islam. Kemudian ia murtad dan mengaku nabi di masa hidup Rasulullah. Lalu Rasulullah mengutus Dirar bin Aswar untuk menindak tegas Tulaiha dan berhasil melemahkannya, namun belum berhasil membunuhnya. Setelah Rasulullah wafat, pengaruh Tulaiha kembali besar dan memiliki pengikut banyak yang pada saat itu dalam kepemimpinan Abu Bakar. Dan Abu Bakar berhasil memberantas Tulaiha. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal yang nomor 5.
Ketika menjadi seorang khalifah yang kedua, Umar bin Khattab juga berhasil membuat undang-undang. Salah satunya adalah undang-undang tentang A. Pendidikan, B. Perburuhan, yang C. Hak asasi manusia, yang D. Pornografi, yang E. Ketertiban pasar. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, yaitu ketertiban pasar. Kebijakan dalam kepemimpinan Umar bin Khattab salah satunya adalah disusunnya undang-undang. Kebijakan undang-undang tersebut meliputi ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan aturan kebersihan jalan. Soal yang nomor 6. Perjanjian damai antara Khalifah Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah yang berakibat munculnya kelompok Syiah dan Khawarij dikenal dengan nama perjanjian. Yang A. Linggarjati, B. Hudaybiyah, yang C. Daumatul Jandal, kemudian yang D. Aqabah, yang E. Siffin. Jadi perjanjian antara Khalifah Ali bin Abu Thalib dan Muawiyah dikenal dengan nama perjanjian. Yang betul adalah yang C, yaitu perjanjian Daumatul Jandal. Kita lihat pembahasannya di sini. Jawaban C yaitu Daumatul Jandal. Perjanjian Daumatul Jandal bertujuan untuk mengakhiri perang Siffin. Kemudian yang Linggarjati ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Jadi jawaban yang A ini sudah salah, teman-teman. Kemudian yang perjanjian Hudaybiyah, perjanjian antara kaum muslimin Madinah dengan kaum musyrikin Mekah. Kemudian yang perjanjian Aqabah ini, perjanjian Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yastrib atau Madinah yang kemudian mereka memeluk Islam. Kemudian Siffin ini adalah nama perang yang terjadi pada saat perjanjian Daumatul Jandal ini, teman-teman. Soal yang nomor 7. Perang yang dilakukan kaum muslimin ketika membuat parit adalah yang A. Perang Khandaq, kemudian yang B. Perang Jamal, yang C. Perang Uhud, yang D. Perang Hunain, yang E. Perang Badar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A, yaitu Perang Khandaq. Kita lihat di sini. Jawabannya yaitu Perang Khandaq. Salman Al-Farisi adalah salah seorang sahabat Nabi yang mengusulkan agar membuat parit besar mengitari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota dari serangan pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Soal yang nomor 8. Salah satu asas politik yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah al-adatul insaniyah, yang artinya yang A. Perikemanusiaan, yang B. Keadilan sosial, yang C. Demokrasi, yang D. Persatuan Islam, yang E. Persaudaraan Islam. Jadi arti dari al-adatul insaniyah ini adalah yang A, yaitu peri kemanusiaan. Baik, itulah beberapa soal-soal latihan untuk SKB Pendidikan Agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.